Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cara menghitung indeks prestasi semester mahasiswa Teknik Informatika tahun 2024 dengan menggunakan flowchart, kode program, dan pseudocode. Sebelum mempresentasikan materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Amir Putri, NPM 24150610023. Saya Lady Dayana Alvara dengan NPM 24150610081. Saya Vivian Rizkina Fauzi dengan NPM 24150610002. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang cara menghitung indeks prestasi semester mahasiswa Teknik Informatika dengan menggunakan flowchart. Baik, di flowchart yang pertama itu kita menggunakan start atau mulai sebagai perawalan untuk menghitung indeks prestasi semester. Selanjutnya, kita menginput nama mata kuliah dan NPM dari mahasiswa. Selanjutnya di sana ada lambang inisialisasi atau preparation, yaitu di sana kita memasukkan syarat atau angka atau hal-hal yang kita butuhkan untuk menghitung indeks prestasi mahasiswa. Yaitu di sana kita membutuhkan angka mutu, SKS, dan huruf mutu. Kemudian kita menginput mata kuliah yang ingin kita hitung. Di sana ada beberapa pilihan. Mata kuliah yang pertama yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia. Mata kuliah yang kedua yaitu Teknik Digital. Mata kuliah yang ketiga adalah Kalkulus. Mata kuliah yang keempat Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal. Mata kuliah yang kelima adalah Pengantar Teknologi Informasi. Mata kuliah yang keenam Pengetahuan Lingkungan. Mata kuliah yang ketujuh Industri Pertanian. Mata kuliah yang kedelapan Pendidikan Pancasila. Dan mata kuliah yang kesembilan itu Algoritma dan Pemrograman. Jadi di sini kita pilih salah satu. Misalnya kita memilih angka 9, yaitu Algoritma dan Pemrograman. Di sana maka keluar output mata kuliah yaitu Algoritma dan Pemrograman. Setelah itu, kita menginputkan SKS, nilai keaktifan, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas dari algoritma, dari mata kuliah yang kita pilih tadi. Kemudian, ada proses untuk menghitung nilai akhir dengan cara nilai akhir sama dengan 10% dari nilai keaktifan, ditambah 35% dari nilai tugas, ditambah 15% dari nilai kuis, ditambah 20% dari UTS, dan ditambah 20% dari nilai UAS. Maka keluar output hasil perhitungan tadi yaitu nilai akhir. Kemudian kita akan mengkonversi nilai akhir menjadi huruf mutu dan angka mutu. Jika nilai akhir lebih dari 86, maka huruf mutunya A dan angka mutunya adalah 4. Jika nilai akhir 75 sampai 86, maka huruf mutunya yaitu B+, dan angka mutunya 3,5. Jika nilai akhirnya 70 sampai 76, maka huruf mutunya adalah B, dan angka mutunya adalah 3.
Jika nilai akhirnya 65 sampai 71, maka huruf mutunya adalah C+, dan angka mutunya adalah 2,5. Jika nilai akhir 60 sampai 66, maka huruf mutunya adalah C dan angka mutunya adalah 2. Jika nilai akhir 54 sampai 61, maka huruf mutunya adalah D dan angka mutunya 1. Dan jika nilai akhirnya 49 sampai 55, maka huruf mutunya adalah E dan angka mutunya adalah 0. Setelah kita mengkonversi, maka kita lanjut menghitung total angka mutu dan jumlah mata kuliah. Total angka mutu yaitu angka mutu plus atau angka mutu plus 1. Jumlah mata kuliah sama dengan mata kuliah plus atau mata kuliah plus 1. Maka di sana outputnya yaitu total mata kuliah, total angka mutu, dan jumlah mata kuliah yang telah kita hitung sebelumnya. Selanjutnya di sana ada decision atau pilihan. Jika mata kuliah lebih dari 1, atau jika kita ingin menghitung mata kuliah lebih dari 1, jika iya, maka prosesnya kembali ke atas. Kembali dari awal kita menginput mata kuliah. Dan mengulangi proses-proses hingga akhir hasilnya total angka mutu tadi. Maka jika tidak, kita lanjut dengan menghitung indeks prestasi semester, yaitu dengan rumus total angka mutu dibagi jumlah mata kuliah. Selanjutnya, outputnya yaitu hasil dari perhitungan tersebut, kita mendapatkan indeks prestasi semester. Jika sudah keluar indeks prestasi semesternya, kita cetak KRS. Outputnya kita cetak KRS yang berisi nama, NPM, jumlah mata kuliah yang diambil, rekap nilai mata kuliah, dan nilai indeks prestasi semester atau IPS. Kemudian sebagai penutup, kita tuliskan terima kasih telah menggunakan program. Dan akhir dari flowchart-nya yaitu kita akhiri dengan N sebagai penutup. Demikian penjelasan untuk flowchart-nya. Selanjutnya untuk kode program akan dijelaskan oleh teman kami Lady. Kepada Lady disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program untuk menghitung indeks prestasi mahasiswa. Di sini pada baris pertama kita menggunakan include iStream, yang maksudnya adalah kita menggunakan library iStream ini. Kemudian di baris kedua ada using namespace std, maksudnya adalah ini untuk mempersingkat penulisan kita, karena jika kita tidak menggunakan using namespace std di awal ini, kita harus menulis std selanjutnya di nama-nama variabel ini. Kemudian di baris keempat ada in main. In main ini adalah untuk kita menamakan variabel-variabel yang akan kita beri. Di sini kita menggunakan variabel string, integer, float, dan char. Di mana string kita gunakan untuk nama mahasiswa dan NPM, kemudian integer untuk besaran mata kuliah yang akan diambil, kemudian SKS, nilai keaktifan, nilai tugas, sampai nilai UAS. Kemudian kita menggunakan float. Float ini adalah untuk bilangan desimal, yaitu untuk nilai akhir. Kemudian kita menggunakan char. Chart itu adalah untuk karakter yang hanya bisa satu karakter untuk kita memilih lanjut nanti jika kita ingin memilih mata kuliah lebih dari satu. Kemudian di sini ada float nilai indeks prestasi, ada
nilai jumlah mata kuliah yang kita ambil, kemudian nilai bahasa Indonesia, teknik digital, sampai nilai UAS, algoritma, dan juga total SKS yang akan kita ambil. Selanjutnya, di program kita akan mengeluarkan input nama mahasiswa. Setelah itu, user bisa memasukkan nama mahasiswa. Kemudian, program juga akan mengeluarkan input NPM mahasiswa dan user akan memasukkan berapa NPM mahasiswa tersebut. Kemudian, karena di sini kita akan menggunakan switch case atau pilihan, maka di sini kita juga akan menggunakan pengulangan jika kita ingin memilih lebih dari satu mata kuliah. Maka dari itu kita menggunakan do while. Di sini kita tulis di awal do, kemudian kita keluarkan cout-nya adalah pilihan mata kuliah, ada pendidikan bahasa Indonesia, teknik digital, kalkulus, sampai algoritma pemrograman. Kemudian program juga mengeluarkan masukkan pilihan Anda 1-9 dan user bisa memilih pilihan dari 1-9 ini. Nah, kemudian switch ini adalah pilihan mata kuliah. Nah, jika user memilih pilihan pertama, maka akan keluar Anda memilih pendidikan bahasa Indonesia, begitupun selanjutnya sampai pilihan ke-9. Kemudian jika user memasukkan pilihan tidak sesuai dari 1-9, maka program akan mengeluarkan pilihan tidak valid. Nah, setelah user memilih apa mata kuliah yang akan diambil, maka program mengeluarkan masukan besar SKS, nilai keaktifan, nilai tugas, sampai nilai UAS, dan kemudian user memasukkan berapa nilai SKS yang diambil, kemudian nilai keaktifan, nilai tugas, nilai kuis, sampai nilai UAS. Nah, di sini selanjutnya ada proses atau rumus yang untuk nilai akhir, yaitu adalah 0,10 dikali nilai keaktifan, 0,35 dikali nilai tugas, tambah 0,15 dikali nilai kuis, kemudian ditambah 0,20 dikali UTS, dan 0,20 dikali UAS. Kemudian program akan mengeluarkan nilai akhir mata kuliah berapa dari hasil perhitungan nilai akhir ini. Setelah itu, jika sudah keluar nilai akhirnya, maka kita akan mengkonversikannya ke angka mutu dan huruf mutu. Nah, jika nilai akhirnya besar dari 86, maka program akan mengeluarkan huruf mutunya adalah A dan angka mutunya adalah 4, kemudian statusnya adalah lulus pada mata kuliah ini. Kemudian jika nilai akhirnya besar dari 75 dan kurang dari 86, maka program akan mengeluarkan huruf mutu A dan angka mutunya adalah 4, kemudian statusnya juga lulus pada mata kuliah ini. Kemudian lagi jika nilai akhirnya besar dari 70 sampai dengan kurang dari 76, maka huruf mutunya adalah B+ dan angka mutunya adalah 3,5 dan juga lulus pada mata kuliah ini. Begitupun juga dengan yang lainnya sampai jika nilai akhirnya besar dari 49 dan kurang dari 55, maka huruf mutunya adalah D dan angka mutunya adalah 1. Kemudian statusnya adalah lulus pada mata kuliah ini. Nah, jika nilai akhirnya tidak memenuhi pada pilihan-pilihan di atas ini, maka program akan mengeluarkan huruf mutunya adalah E dan angka mutunya adalah 0. Dan statusnya adalah tidak lulus. Kemudian di sini adalah kita akan mengeluarkan
nilai-nilai yang telah dimasukkan tadi untuk nilai bahasa Indonesia, nilai keaktifan bahasa Indonesia, dan begitupun yang lainnya sampai pilihan ke-9. Setelah itu di sini ada proses atau rumus untuk total angka mutunya adalah angka mutu plus atau angka mutu tambah 1, begitupun total SKS dan jumlah MK-nya. Kemudian program akan mengeluarkan apakah kita ingin memilih nilai mata kuliah, menghitung mata kuliah lain. Nah, jika user ingin melanjutkannya, maka ia bisa memilih Y, dan juga jika tidak, maka ia bisa memilih N. Nah, jika ia memilih Y atau ingin lanjut, ini akan diulang dari awal tadi, di do ini kembali. Diulang dari sini kembali. Nah, setelah itu, jika user memasukkan tidak ingin melanjutkan mata kuliah lain, dan dia memilih N, nah maka akan keluar rekapan dari hasil yang telah dimasukkannya tadi. Seperti akan keluar total mata kuliahnya berapa yang akan diambil, kemudian indeks prestasi mahasiswanya berapa yang akan diambil. Nah, ini adalah jika total SKS-nya besar dari 0. Nah, tetapi jika total SKS-nya kurang dari 0, maka program akan mengeluarkan tidak mata kuliah yang diproses. Kemudian ini adalah hasil rekapan kartu hasil studi mahasiswa. Di sini nanti program akan mengeluarkan kartu hasil studinya berisi nama, NPM, jumlah mata kuliah yang diambil, kemudian rekapan nilai mata kuliahnya, ada pendidikan bahasa Indonesia, sampai algoritma pemrograman, dan nilai indeks prestasi semesternya akan keluar di sini. Kemudian juga program akan mengeluarkan terima kasih telah menggunakan program ini jika usernya telah selesai melakukan memasukkan nilai-nilai yang akan dikonversikan. Kemudian ini akan kita coba running. Nah, di sini kita memasukkan nama mahasiswanya, misalnya Ayu Cynthia, dan menginputkan NPM-nya misalnya 2415061089. Nah, di sini kita akan disuruh memilih mata kuliah yang akan diambilnya, maka user silahkan memilih antara 1 sampai 9, contohnya adalah 3. Kemudian akan keluar Anda memilih kalkulus, kemudian user disuruh memasukkan besaran BSKS yang akan diambil, contohnya 3. Kemudian nilai aktifannya contohnya 90, nilai tugasnya 80, nilai kuisnya 80, dan nilai UTS-nya 70, nilai UAS-nya 80. Nah, maka di sini akan muncul nilai akhir pada mata kuliah kalkulus ini adalah 79, dan huruf mutunya adalah A, dan angka mutunya adalah 4. Nah, statusnya lulus pada mata kuliah ini. Kemudian, user disuruh memilih untuk menghitung kembali nilai mata kuliah lain atau tidak. Nah, jika ingin menghitung mata kuliah lain, bisa kita pilih Y. Nah, di sini user akan kembali memilih mata kuliah yang akan ia hitung. Contohnya 8, yaitu memilih pendidikan Pancasila, kemudian SKS-nya contohnya 2, nilai aktifannya 70, 80, 90, 80. Nah, ini pun akan keluar seperti yang tadi, nilai akhirnya, kemudian huruf mutu dan angka mutu, kemudian statusnya lulus. Nah, jika user sudah cukup memilih menghitung nilai mata kuliahnya, maka bisa pilih N. Nah, di sini akan keluar hasil rekapannya.
bahwa total mata kuliah yang diambil ada 2, kemudian indeks prestasi semesternya ada 4, dan ini hasil rekapannya, kartu hasil studi, nama Ayu, NPM ini jumlah mata kuliah yang diambil 2, dan dia menghitung nilai mata kuliah kalkulus, ini berikut nilai-nilainya, dan juga pendidikan Pancasila, berikut nilainya, dan hasil akhirnya adalah indeks prestasinya adalah 4. Nah, itu bisa kita teruskan sampai kita memasukkan 9 mata kuliah yang akan diambil. Selanjutnya adalah pseudocode yang akan dijelaskan oleh teman kami. Baik. Pada Vivi, dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pseudocode dari pemrograman sebelumnya, yaitu menghitung indeks prestasi mahasiswa 2024. Yang pertama itu start, kita memulai, lalu ada deklarasi variabel. Deklarasinya berisi tipe data string, integer, float, untuk string untuk nama dan NPM, lalu integer ada untuk mata kuliah, SKS, dan nilai-nilai lain. Selanjutnya float itu untuk nilai akhir. Lalu selanjutnya deklarasi variabel untuk tiap mata kuliah itu menggunakan float. Tiap nilai mata kuliahnya yaitu nilai bahasa Indonesia sama dengan 0 karena dimulai dari 0. Lalu float nilai teknik digital sama dengan 0 sampai nilai algoritma. Selanjutnya nilai keaktifan per mata kuliah itu menggunakan tipe data float. NK bahasa Indonesia sama dengan 0 sampai nilai algoritma. Selanjutnya nilai tugas per mata kuliah juga sama. Lalu sampai dilanjutkan sampai untuk semua mata kuliah. Lalu nilai kuis per mata kuliah juga sama menggunakan itu. Sampai lanjutkan untuk semua mata kuliah. Lalu nilai UTS dan juga nilai UAS. Selanjutnya input data mahasiswa yaitu print. Program akan menampilkan input nama mahasiswa. Selanjutnya input NM, lalu print. Program akan menampilkan input NPM mahasiswa. Selanjutnya memulai looping untuk memasukkan mata kuliah. Ulangi ketika lanjut adalah Y atau lanjut sama dengan Y. Lalu program akan menampilkan pilih mata kuliah yang diambil. Lalu program akan menampilkan pilihan 1 pendidikan bahasa Indonesia, yang kedua teknik digital, sampai yang ke-9 algoritma dan pemrograman. Lalu program akan menampilkan print masukkan pilihan Anda 1 sampai 9. Selanjutnya validasi mata kuliah. Itu pilihan mata kuliah MK. Yang pertama print, yaitu menampilkan Anda memilih pendidikan bahasa Indonesia. Yang kedua juga sama, dapat menampilkan Anda memilih teknik digital, sampai yang ke-9 Anda memilih algoritma dan pemrograman. Lalu lainnya print, jika Anda memilih lebih dari 9 mata kuliah tadi, maka output akan menghasilkan pilihan tidak valid. Lalu
input nilai untuk mata kuliah yang dipilih, itu program akan menampilkan masukan besar SKS Anda. Kemudian kita menginput SKS, lalu masukkan nilai keaktifan sampai memasukkan nilai UAS. Selanjutnya kita akan menghitung nilai. Selanjutnya kita akan menghitung nilai akhir, yaitu NA sama dengan 0 dikali 10, 0,10 dikali nilai keaktifan ditambah 0,35 dikali nilai tugas, ditambah 0,15 dikali nilai kuis, 0,20 dikali IPS, ditambah 0,20 dikali UAS. Lalu program akan menampilkan maka nilai akhir Anda pada mata kuliah ini adalah hitungan dari rumus yang tadi sudah saya sebutkan. Selanjutnya, tentukan huruf mutu dan angka mutu berdasarkan nilai akhir. If jika nilai akhir lebih dari 86, program akan menampilkan huruf mutu adalah A, angka mutu adalah 4, dan statusnya lulus. Lalu angka mutunya sama dengan 4 dikali total SKS-nya. Lalu else if lainnya jika nilai akhir lebih dari 75 dan NA kurang dari 86, maka program akan menampilkan huruf mutu adalah A, angka mutu adalah 4, dan statusnya lulus. AM-nya juga sama, 4 dikali SKS. Lalu else if lainnya jika NA lebih dari 70 dan NA kurang dari 76, maka program akan menampilkan huruf mutu adalah B+, angka mutunya adalah 3,5, dan statusnya lulus. Dan AM-nya sama dengan 3,5 dikali SKS. Selanjutnya, else if NA lainnya jika nilai akhir lebih dari 65 dan nilai akhir kurang dari 71, maka output akan menghasilkan huruf mutu adalah B, angka mutunya adalah 3 dan statusnya lulus. AM-nya 3 dikali SS. Selanjutnya juga begitu sampai else if jika nilai akhirnya lebih dari 49 dan nilai akhir kurang dari 55, maka output menghasilkan huruf mutu adalah D, angka mutunya adalah 1, dan statusnya lulus. Lainnya jika huruf mutu adalah jika nilai lain kurang dari 49, maka outputnya akan menampilkan huruf mutu adalah E, angka mutunya adalah 0, dan statusnya tidak lulus. Jadi artinya adalah 0 dikali SKS. Selanjutnya, simpan nilai ke variabel mata kuliah yang dipilih. Lalu pilihan mata kuliah, itu yang pertama ada nilai bahasa Indonesia, ada nilai keaktifan, nilai tugas, sampai UAS. Yang kedua juga begitu, digital, ada nilai keaktifan, nilai tugas, sampai semua nilai untuk mata kuliah. Lalu total angka mutu dan SKS. Itu total AM sama dengan total AM ditambah AM angka mutu. Lalu total SKS sama dengan total SKS ditambah SKS. Jumlah mata kuliah sama dengan jumlah mata kuliah ditambah 1. Selanjutnya ada tanyakan apakah ingin memasukkan mata kuliah lain. Kalau printnya output akan menghasilkan apakah Anda ingin menghitung nilai mata kuliah lain. Lalu jika kita memilih Y, maka kita akan kembali ke awal di mana kita memilih mata kuliah.
Tapi jika kita memilih N, maka Kotlin akan langsung menampilkan kartu rencana studi kita. Lalu selesai, ulangi, hitunglah indeks prestasi. Indeks prestasinya itu if jika total SKS lebih dari 0, IPS-nya sama dengan total AM dibagi total SKS. Lalu programnya akan menampilkan total mata kuliah kita. Dan BIM-nya, indeks prestasi semesternya adalah sekian. Lalu SPL selain BIM, program menampilkan tidak ada mata kuliah yang dipasang. Lalu menampilkan kartu hasil studi. Itu kartu menampilkan nama yang kita masukkan, lalu NPM, jumlah mata kuliah yang kita ambil, lalu ratakan nilai mata kuliah kita. Tampilan nilai untuk tiap mata kuliah, untuk setiap mata kuliah dari 1 hingga 9, dan program menampilkan nama mata kuliah. Itu ada nilai aktifan, nilai tugas, nilai kuis, UTS, dan UAS. Lalu lainnya, opsional tidak menampilkan mata kuliah yang tidak diambil. Lalu output menampilkan nilai indeks prestasi semester, total nilai kita tadi, dan terakhir menampilkan ucapan terima kasih telah menggunakan program ini. Baik, terus terima kasih. Sebenarnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami, dari hasil diskusi kami mengenai flowchart, kode program, dan pseudocode. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.